Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sejak 9 Februari hari ini hingga 22 Desember mendatang. Dan kebijakan ini juga berbarengan dengan penerapan PPKM pemerintah pusat yang kini berskala mikro. Dan dalam PPKM berskala mikro ini, pemirsa, pemerintah membagi 4 zona pengendalian wilayah penyebaran COVID-19 di setiap RT. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan pihaknya kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 2 pekan mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021 mendatang. Dikutip dari Detikcom, pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sebuah acara webinar pada Senin 8 Februari. Seperti kemarin, jadi kebijakannya sama se-Jawa. Dan kita bersyukur bahwa apa yang kita kerjakan sejak tahun lalu, kita kan punya pembatasan di kampung-kampung. Tahun lalu ada gugus tugas tingkat RW yang terus masih aktif, jadi terus kita aktifkan. Dan di Jakarta juga sejak hari ini sudah diperpanjang untuk 2 pekan ke depan. Kebijakan yang diterapkan DKI ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat menerapkan PPKM skala mikro yang dimulai sejak 9 Februari hingga 22 Februari. Dalam pemaparannya secara daring pada Senin sore, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, PPKM berbasis mikro ini berlaku seiring dengan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Dalam PPKM berskala mikro, nantinya pemerintah akan membentuk pos komando yang memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan COVID-19 di tingkat desa maupun kelurahan. Tersebut testing dilakukan swab antigen secara gratis. Jadi sekali lagi, swab antigen secara gratis yang akan disiapkan untuk masyarakat di desa kelurahan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing. Tracing dilakukan secara intensif di desa kota dengan menggunakan tracer dari Babinsa, Babin Kamtibmas yang telah dididik sebagai tracer oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian treatment, pelaksanaan isolasi mandiri, isolasi terpusat, perawatan di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh pos jaga desa atau kelurahan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah membagi 4 zona pengendalian wilayah persebaran COVID di masing-masing RT. Zona hijau memiliki kriteria tidak ada kasus penularan virus corona. Pada zona ini, pengendalian penyebaran corona dilakukan melalui pengetesan seluruh suspek dan pemantauan secara rutin dan berkala. Zona kedua yaitu zona kuning dengan kriteria terdapat 1 hingga 5 rumah terkonfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Pada zona ini, pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Pasien positif dilakukan isolasi mandiri, sementara kontak erat dengan pengawasan ketat. Zona ketiga adalah zona oranye. Kondisi ini terjadi saat ada 6 hingga 10 rumah dengan terkonfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Upaya pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Pihak RT wajib untuk menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Terakhir adalah zona merah. Zona merah ditetapkan apabila dalam 1 RT terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif terkonfirmasi selama 7 hari terakhir. Pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek, pelacakan kontak erat, isolasi mandiri atau terpusat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20. Namun dalam penerapan aturan baru ini, terdapat sejumlah pelonggaran terhadap aktivitas perbelanjaan, tempat makan, hingga perkantoran. Dalam PPKM berskala mikro kali ini, pusat perbelanjaan atau mal boleh buka hingga pukul 21 waktu setempat. Tempat makan boleh menerima pengunjung hingga 50% dari kapasitas.
Sementara pekerja diizinkan masuk hingga 50% di kantor. Tim Liputan CNN Indonesia.